Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sosoknya dikenal seperti wali lainnya, memiliki kesaktian dan karomah yang tidak bisa dijelaskan menggunakan logika manusia. Sunan Kalijaga menjadi salah satu tokoh penting pendiri Masjid Demak yang menjadi tempat musyawarah dan berkumpulnya para wali sebelum menyebar ke beberapa wilayah di Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga jugalah yang konon membetulkan arah kiblat masjid agar simetris mengarah ke Mekah. Dia juga menjadi pembuat tiang-tiang di Masjid Demak, sebagaimana legenda yang beredar di masyarakat. Salah satu yang mencengangkan karomah Sunan Kalijogo memperoleh baju wasiat bernama Ontokusumo. Baju ini konon diperoleh Sunan Kalijogo dari langit saat para wali sedang bermusyawarah. Cerita mengenai baju wasiat Ontokusumo ini bergulir berbeda-beda di tengah masyarakat. Baju perang ini sesuai berbagai literasi yang diolahnya sebagai kiai, gundil atau gundul. Di sebuah cerita tradisional dianggap baju ini merupakan salah satu pusaka warisan para raja-raja Jawa. Panembahan Senopati, Raja Mataram pertama yang merdeka pada tahun 1590 telah dapat mengalahkan Pangeran Madiun karena mengenakan baju tersebut yang membuatnya kebal. Baju itu diterimanya dari Pandita Dikadilangu, ahli waris Sunan Kalijaga. Pada tahun 1703, baju tersebut masih disebut sebagai salah satu pusaka keraton dalam suatu surat berbahasa Belanda. Pada waktu itu, baju tersebut menjadi salah satu pusaka keraton yang diserahkan kepada Raja baru Sultan Amangkurat III di Kartasuro. Di luar kisah baju wasiat yang sakti yang didapat Sunan Kalijaga saat mendirikan masjid di Demak, keberadaan masjid tersebut telah menjadi pusat kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Menurut cerita tradisi yang ditampakkan dapat dipercaya, kota ini kemudian dikenal sebagai kota kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah. Pembangunan Masjid Agung Demak oleh Wali Songo pada masa Kesultanan Demak Raden Patah diwarnai polemik penentuan arah kiblat. Bangunan Masjid Demak yang disiapkan sebagai tempat ibadah sekaligus pertemuan para wali di tanah Jawa itu sudah berdiri, namun arah kiblat masjid masih menjadi perdebatan. Kecuali Sunan Kalijaga, masing-masing wali songo memiliki pendapatnya sendiri terkait mana arah kiblat yang tepat menuju Ka'bah. Sunan Kalijaga memecahkan masalah dan arah kiblat yang dia tentukan menjadi sah karena beliaulah yang menentukan berkat wibawa kewaliannya. Sunan Kalijaga memiliki gaya penampilan yang berbeda dibanding wali songo lainnya. Penampilannya sangat menjawani, sangat Jawa. Ia tidak menggunakan sorban dan jubah sebagaimana kostum wali songo lainnya. Sunan Kalijaga memilih mengenakan busana tradisional Jawa. Ia selalu mengenakan belangkon, beskap atau surjan dari bahan lurik hitam coklat dan kain batik. Gaya busana yang dikenakan itu kemudian baru berkembang pada abad ke-19, yakni ketika 300 tahun setelah masa hidup Sunan Kalijaga, sehingga barangkali juga merupakan pengolahan tradisi yang relatif modern. Perjalanan karir kewalian Sunan Kalijaga dibanding wali songo lainnya juga tidak sama. Dalam pembangunan Masjid Demak, Sunan Kalijaga memiliki kontribusi yang tidak kecil. Salah satu dari 4 tiang masjid yang biasa disebut Soko Guru atau Tatal diyakini sebagai peninggalan Sunan Kalijaga.
yakni tiang yang berada di sebelah timur laut. Sementara 3 tiang tata lainnya merupakan peninggalan Sunan Bonang. Sebelah barat laut Sunan Gunung Jati, sebelah barat daya, dan Sunan Ampel sebelah tenggara. Pada bagian teras masjid terdapat 8 buah tiang yang biasa disebut sebagai Saka Majapahit. Masjid Demak yang beratap Meru, yakni tersusun 3 dengan bentuk limas, bermakna iman, Islam, ihsan, diperkirakan dibangun pada tahun 1401 Saka. Hal itu mengacu adanya gambar serupa bulus jenis kura-kura besar yang dimaknai sirno ilang kartaning bumi. Dalam babat tanah Jawi dan sejumlah kronik berbahasa Jawa lainnya diceritakan Sunan Kalijaga menyelesaikan polemik arah kiblat dengan tenang. Usai mengambil air wudhu dan melakukan sholat malam, Sunan Kalijaga berdiri di sisi utara Masjid Demak. Dengan tangan kanan Sunan Kalijaga menggapai Ka'bah, sementara tangan kirinya meraih mustaka atau puncak atap Masjid Demak. Konon begitu Sunan Kalijaga memusatkan ciptanya, Ka'bah tiba-tiba muncul menjulang di atas Masjid Demak. Dengan demikian, kiblat Masjid Demak telah menghadap lurus ke arah Ka'bah. Peristiwa karomah Sunan Kalijaga itu didengar Sunan Bonang dan sontak memerintahkan semua wali untuk datang melihat sendiri. Mereka datang dan melihat sekarang kiblatnya sudah benar. Mereka semua sangat lega. Kesaktian Sunan Kalijaga. Masyarakat Jawa kuno memiliki berbagai ilmu yang konon sakti mandraguna. Salah satunya adalah ilmu kanuragan, yang bisa untuk menjaga diri, juga bisa meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya sampai bisa mendapat gelar sebagai jawara. Ajian kanuragan yang sangat terkenal di dunia silat, baik aliran ilmu hitam maupun aliran ilmu putih, secara garis besar ada 3. Konon saat ini masih ada orang yang memiliki ilmu-ilmu ini dengan berbagai syarat amalan dan pantangan yang harus dijalani. Berikut ini adalah ajian-ajian ilmu sakti yang akan menjadikan pemiliknya menjadi jawara tanah Jawa. 1. Rawa Rontek. Ilmu Rawa Rontek adalah salah satu aliran ilmu hitam banyak dimiliki jawara tanah Jawa saat itu. Ajian ini digunakan konon untuk memperoleh hidup kekal. Siapa saja yang belajar ilmu Rawa Rontek dan bisa mempelajarinya dengan sempurna, maka ia tidak bisa dikalahkan. Ilmu ini bisa membuat tubuh yang terluka saat duel bisa menjadi sekejap kembali pulih, atau tubuh yang terputus bisa kembali menyatu. Bahkan konon saat pemilik ilmu hitam ini mati, ia bisa hidup kembali. 2. Galap Ngampar. Galap berarti petir, sedangkan ngampar berarti menyambar. Maka arti galap ngampar adalah petir yang menyambar. Ajian sakti ini konon dimiliki oleh Patih Gajah Mada. Namun perlu dipelajari, berhati-hati untuk mempelajarinya. Galap ngampar termasuk salah satu ilmu tingkat tinggi dan tidak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini. Ajian ini sangat sakti. Konon katanya jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bentakannya akan langsung tuli, dan jika dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung bersimpuh menyerah atau melarikan diri. Kemudian jika ajian disalurkan lewat telapak tangan, maka tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir. Ada mantra yang harus dibaca saat akan menggunakan ajian ini, dan untuk bisa menguasai kemampuan ini, seseorang harus menjalani puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12 malam.
kemudian diteruskan dengan puasa ngelowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari hari Sabtu Kliwon. 3. Waringin Sungsang. Waringin Sungsang yaitu ajian terakhir yang merupakan ajian paling hebat dalam dunia silat. Ilmu kanuragan ini tidak diragukan lagi memiliki efek kematian, dan siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya, kemudian langsung lumpuh sampai roboh tidak berdaya. Sunan Kalijaga adalah pencipta ajian ini. Ajian Waringin Sungsang diciptakan dengan tujuan memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam. Kemudian bagi penganut aliran ilmu putih, untuk mendalami ajian ini seseorang harus melakukan sejumlah laku yang tidak ketinggalan membaca rapal-rapal yang menyertakan nama Allah. Waringin memiliki arti pohon beringin dan sungsang berarti terbalik, yaitu akar berada di atas. Waringin Sungsang berarti kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Falsafah yang terkandung dalam ajian ini maka hanya kepada para pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendiri saja ajian boleh diwariskan. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.